为什么还要去救他？这个家伙死有余辜。Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah badai yang terbentuk dari kekuatan spasial berwarna perak. Itu secara kebetulan menutupi seluruh terowongan. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari badai berwarna perak menyebabkan kapal luar angkasa Xiaoyan berulang kali bergetar dan semacam perasaan seolah-olah itu akan hancur. Xinlan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi jauh lebih pucat saat dia menatap badai berwarna perak yang mengamuk di dalam terowongan. Tidak disangka masalah ini muncul. Apakah ini badai luar angkasa? Ini memang cukup menakutkan. Kekuatan spasial yang begitu kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Douzong akan kesulitan untuk membuatnya. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah badai berwarna perak. Itu seperti ular piton yang sangat besar saat dia perlahan berbicara. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Tanya dokter peri kecil. Kita hanya bisa menerobos dengan paksa. Menurut tebakan saya, kita seharusnya tidak jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan bisa lolos dari badai ini. Xinlan dengan paksa menekan benang teror di dalam hatinya saat dia memberikan saran. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Dia melihat badai yang secara bertahap berputar ke arah mereka. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil, bersiap untuk maju. Anda akan melindungi tubuh kapal. Aku akan mengontrol kecepatannya, ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya yang indah melayang ke belakang. Dauki agung melonjak ke segala arah, berubah menjadi ular piton ungu keabu-abuan raksasa. Ular sanca sebesar itu membungkus kapal di dalam tubuhnya, sebelum mengangkat kepalanya dan mendesis ke langit. Pergi, Xian, Xinlan, pegang erat-erat. Teriakan yang dalam ditransmisikan dari mulut Xiaoyan. Segera dia melambaikan lengan bajunya dan Dauki yang kuat dituangkan ke dalam kapal luar angkasa. Akhirnya itu berubah menjadi kekuatan dorong yang dahsyat yang menyebabkan kapal itu melesat seperti anak panah. Setelah memaksa kapal mencapai kecepatan maksimumnya, kapal itu berubah menjadi sosok berwarna perak samar. Dengan sekejap, itu melompat ribuan meter sebelum akhirnya menabrak badai perak yang mengamuk. Bung, bung, bung. Kapal luar angkasa baru saja menerjang badai ketika badan kapal mulai bergetar. Suara berderit berulang kali dipancarkan, seolah-olah itu adalah perahu kesepian yang mengarungi badai besar dan menghadapi nasib menyedihkan karena dihancurkan. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih suram saat dia merasakan kekuatan sobek menakutkan yang dipancarkan dari badai luar angkasa itu. Beruntung dokter peri kecil itu kuat. Jika itu adalah orang lain, kemungkinan mereka akan kesulitan memblokir robekan spasial semacam ini. Meskipun demikian, dokter peri kecil pasti tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, dia harus keluar dari tempat sialan ini secepat mungkin. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan saat dia mengetupkan giginya dengan keras. Tembakan Douki yang lebih kuat, kecepatan kapal luar angkasa itu secara bertahap dinaikkan ke batasnya. Benang kekuatan ruang berwarna perak itu samar berkedip berulang kali seperti cahaya. Sosok kecil kapal luar angkasa tidak signifikan dalam badai luar angkasa yang sangat besar itu. Meskipun Xiaoyan telah melepaskan maksimum kecepatan perahu, kekuatan robek dari ruang sekitarnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi jauh lebih menakutkan. Pada akhirnya ular piton energi ungu keabu-abuan yang sangat besar yang telah melilit kapal luar angkasa mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi ilusi. Jelas, bahkan dokter peri kecil mengalami kesulitan sepenuhnya menghalangi hisapan ruang yang liar dan keras itu. Xian, bantu dia! Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam, matanya mengeras saat dia merasakan benjolan kuat yang ditransmisikan dari tubuh kapal. Xian tidak bicara omong kosong lagi saat mendengar teriakan Xiaoyan. Tangan kecilnya dengan cepat membentuk banyak segel yang membuat satu orang terpesona. Segera gelombang dari cahaya berwarna ungu yang aneh melonjak keluar dari tubuh Xian. Dengan bantuan pancaran kristal ini,
Tubuh kecil Xian mulai tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Rambut ungunya juga tumbuh seperti rumput liar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seseorang dengan rambut mirip air terjun berwarna ungu panjang hingga pinggangnya. Xian telah menggunakan teknik rahasia selama momen kritis ini memungkinkan dia dan kekuatannya meningkat ke puncaknya. Saat Xian menjadi wanita cantik berambut ungu yang seksi, aura yang menyebar dari tubuhnya meningkat pesat. Pada akhirnya itu sedikit melebihi aura Xiaoyan. Roh kondensat, teriak Xian. Cahaya ungu cerah melesat dari atas kepalanya. Itu samar-samar digabungkan dan membentuk roh binatang misterius yang sangat besar. Karena cahaya ungu Xian terlalu terang, sulit untuk melihat dengan jelas penampakan roh binatang itu. Roh binatang berwarna ungu ini baru saja muncul ketika dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa ke arah langit. Suara itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna ungu yang berulang kali menyebar ke segala arah dan menekan kekuatan robek dari badai luar angkasa. Tekanan dokter prekecil segera berkurang dengan bantuan Xian. Wajah cantiknya tegang saat dia mengalihkan beberapa perhatian untuk dengan cepat memperbaiki ular energi besar yang telah dihancurkan oleh kekuatan yang merobek ruang itu. Wajah Xiaoyan mereda saat dia merasakan perahu yang agak lebih tenang. Namun hati Xiaoyan masih tidak tenang. Dia tahu bahwa kekuatan badai ini akan menjadi lebih menakutkan. Ini hanya permulaan. Ketenangan tidak berlangsung lama seperti yang diharapkan Xiaoyan. Kekuatan yang lebih kuat terjadi sekali lagi. Kekuatan spasial yang liar dan kejam seperti banyak ular berbisa membentuk orang-orang saat mereka keluar dari dalam badai itu. Mereka dengan kasar menggigit ular energi besar yang melilit perahu. Di bawah kekuatan pendorong yang kuat, suara berderit yang dipancarkan dari kapal luar angkasa menjadi semakin kuat. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kesungguhan. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kedua tangannya menekan tanda masukan energi itu di bagian depan kapal saat gelombang Daoqi mengikuti lengannya dan melonjak seperti gelombang air. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kecepatan dan mencegah kapal ditarik ke ruang kosong itu. Cahaya ungu di luar tubuh Xian juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, jari-jarinya tampak berada setengah inci di atas perahu. Lapisan kristal seperti cahaya berwarna ungu perlahan menyebar dari telapak tangannya sebelum berlama-lama di luar perahu. Pemandangan aneh mulai terjadi saat aura cahaya berwarna ungu ini muncul. Kekuatan spasial yang liar dan keras yang menerkam dipantulkan kembali oleh cahaya kristal ini. Setelah itu mereka terus bertabrakan dengan kekuatan spasial. Suara ledakan muncul, menyebabkan ruang ilusi ini menjadi sangat terdistorsi. Cahaya kristal berwarna ungu itu efektif. Namun, itu menghabiskan kekuatan Xian dengan sangat cepat. Oleh karena itu, cahaya kristal berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya pecah. Tenggorokan Xian juga mengeluarkan erangan teredam saat seutas darah segar keluar dari mulutnya. Matanya yang seperti permata menjadi jauh lebih redup. Kakak Xiaoyan, kita akan mencapai pintu keluar. Suara gembira Xinlan seperti tonik jantung sementara semua orang mengatupkan gigi dan bertahan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memang melihat lingkaran cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kegelapan yang jauh. Tempat itu adalah pintu keluar lubang cacing. Boom! Sebelum kelompok Xiaoyan bisa mengeluarkan teriakan gembira karena telah melihat pintu keluar, kekuatan tata ruang yang luar biasa menakutkan dengan keras menghantam perahu. Kekuatannya sangat luar biasa. Jika bukan karena dokter peri kecil berusaha sekuat tenaga untuk menjaga perahu, kemungkinan besar itu akan tersebar di tempat. Xiaoyan menggunakan waktu singkat untuk melirik ke belakangnya. Matanya tanpa sadar menyusut. Dia melihat bahwa badai luar angkasa tiba-tiba menjadi sangat liar dan ganas pada saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah dalam badai. Di bawah kekuatan hisap itu, kecepatan kapal luar angkasa dengan cepat melambat. Mata Xiaoyan memerah saat dia merasakan kecepatan kapal luar angkasa. Jika mereka diseret ke dalam badai lagi, kemungkinan kelompok mereka bisa melupakan tentang mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri.
Raungan rendah ditransmisikan dari tenggorokan Xiaoyan. Banyak urat hijau muncul di wajahnya. Dengan cara yang ganas, tampak seperti cacing tanah. Dauki hijau giok dengan liar dituangkan ke bagian dalam kapal seperti nyala api. Itu menyebabkan kecepatan kapal luar angkasa meningkat sedikit. Kecepatan kapal luar angkasa baru saja ditingkatkan ketika kekuatan hisap yang dipancarkan dari badai melonjak tajam. Dalam sekejap, keduanya berakhir dengan jalan buntu. Badai luar angkasa yang sangat besar perlahan bergerak menuju kelompok Xiaoyan. Kecepatannya sudah mencapai maksimum. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan diseret kembali, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan berubah merah padam. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada Xian. Datang dan tuangkan Dauki, tingkatkan kecepatannya. Xian terkejut dengan sikap Xiaoyan seperti ini. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan tambahan saat dia dengan cepat bergegas. Dengan segera, tangannya ditempatkan di titik masukan energi itu, dan energi di dalam tubuh Xian dengan cepat melonjak. Setelah Xian menggantikannya, Xiaoyan menggelengkan bahunya dan sepasang sayap tulang besar terbentang. Sayap tulang segera bergerak dan dia terbang menjauh dari kapal luar angkasa di depan mata Xinlan yang tertegun. Setelah itu, dia mendarat di bagian ekor perahu dan melambaikan lengan bajunya. Angin menakutkan keluar dari lengan bajunya sebelum menghantam kapal dan mendorong kapal luar angkasa ke depan. Saat Xiaoyan mendorong kapal luar angkasa, kekuatan balasan menyebabkan tubuh Xiaoyan terdiam sejenak. Namun, untungnya reaksinya cepat. Petir terang menyambar di bawah kakinya. Sayap tulang mengepak dengan liar di bawah gelombang suara guntur yang teredam dan menghalangi kekuatan hisap yang dipancarkan dari belakang. Tubuhnya mengejar kapal luar angkasa. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari badai luar angkasa di belakang menjadi semakin menakutkan. Dengan kekuatan Xian saja, jelas dia mengalami kesulitan menjaga kecepatan. Namun dokter peri kecil perlu melindungi tubuh kapal. Makanya kapal luar angkasa yang didorong ke depan menunjukkan tanda-tanda mundur. Bajingan. Wajah Xiaoyan memerah. Pembuluh darahnya berulang kali berdenyut. Sayap tulang di punggungnya dikepakkan dan tubuhnya sekali lagi muncul di ekor kapal luar angkasa. Dia menjerit marah saat lengannya mendorong perahu. Angin liar ditembakkan sebelum dengan keras mendorong perahu. Orang bisa melihat kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang ditembakkan. Detik berikutnya, itu muncul di ujung terowongan. Akhirnya, itu berkedip ke depan sebelum menghilang dalam cahaya perak. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat kapal luar angkasa berhasil pergi. Dia menoleh sedikit dan melihat badai dekat. Kulit kepalanya tanpa sadar menjadi mati rasa. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengepakkan sayap tulangnya sambil mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul berulang kali. Detik berikutnya, kekuatan hisap menakutkan yang ditransmisikan dari belakang berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan akhirnya mendekati pintu keluar terowongan sambil melarikan diri dengan cara gila. Tepat ketika dia hendak menyerang, kulitnya tiba-tiba terasa dingin. Tubuhnya langsung menerkam ke tanah secara naluriah. Kekuatan spasial berwarna perak setinggi 10 kaki melesat melewati kepalanya seperti ular perak. Setelah itu, ia menghantam pintu keluar, menyebabkan kilau perak melonjak dengan liar. Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang berkali-kali lebih kuat dari belakang saat cahaya perak melonjak. Hatinya kaget. Sayap tulang bergerak, dan dia menggunakan semua kekuatannya berubah menjadi cahaya perak yang akhirnya mencapai cahaya perak, menandakan itu adalah pintu keluar terowongan. Tubuh Xiaoyan baru saja melakukan kontak dengan cahaya perak ketika tiba-tiba menghilang. Dengan kepergiannya, ruang itu menjadi hampa kehidupan sekali lagi. Hanya badai luar angkasa yang masih mengamuk dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Scene berganti. Di tengah rimbun, dataran hijau adalah tanah terbuka yang dipenuhi pecahan batu. Tanah di tengah-tengah tanah terbuka dipenuhi dengan banyak segel misterius. Segel ini memancarkan cahaya perak samar saat sedikit memancarkan riak luar angkasa. Tanah terbuka cukup sunyi. Pada saat tertentu, angin kencang tiba-tiba muncul entah dari mana. Lingkaran cahaya berwarna perak muncul dari tengah tanah terbuka. Sosok perahu muncul sebelum dengan cepat menjadi lebih kecil. Akhirnya terungkap 3 sosok menyedihkan di atasnya.
Lingkaran cahaya berwarna perak perlahan menghilang saat ketiga orang itu mendarat. Di mana Xiaoyan? Mengapa dia tidak keluar? Setelah mendarat, dokter peri kecil buru-buru bertanya. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat sosok yang akrab dengannya tidak bersama mereka. Pada saat ini Ziyan sekali lagi berubah menjadi seorang gadis kecil, namun ekspresinya sangat pucat saat ini. Matanya yang seperti permata menatap ke tempat di mana lingkaran cahaya berwarna perak menghilang. Ada kabut tipis berkumpul di sana. Xinlan juga terkejut sesaat karena ini. Namun ketika dia melihat sajak berwarna perak yang berkedip-kedip di tanah, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata, "Tenang, kakak Xiaoyan telah berhasil keluar dari terowongan luar angkasa." Lalu, di mana dia? Dokter peri kecil dan Ziyan pada dasarnya membuka mulut mereka pada saat yang sama menuntut jawaban. Dia memang sudah pergi, namun tampaknya posisi terowongan luar angkasa telah berubah pada saat-saat terakhir. Oleh karena itu saat ini, dia seharusnya telah dikirim ke beberapa tempat lain di dataran tengah. Di mana dia tidak, aku juga tidak tahu. Suara Xinlan yang terbata-bata menyebabkan tubuh dua lainnya perlahan menegang. Scene berganti. Ada sosok manusia yang tergeletak di tanah terbuka itu. Pakaian pada sosok manusia itu compang-camping dan darah segar menutupi tubuhnya. Dia bernafas melalui hidungnya yang sangat lemah. Jika dadanya tidak naik dan turun, kemungkinan besar yang akan salah mengira ini adalah mayat yang telah dilempar ke gurun. Mayat ini berlumuran darah segar, tiba-tiba bergetar setelah terdiam cukup lama. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya tanpa sadar ditarik dan membentuk senyum pahit ketika dia mendengar angin menderu di telinganya. Dia tidak tahu lubang cacing sialan itu mengirimnya kemana. Sosok manusia yang tampak seperti mayat itu adalah Xiaoyan yang telah melarikan diri dari lubang cacing. Dia tidak segera muncul di tanah ketika dia melarikan diri ke lingkaran cahaya saat itu. Sebaliknya, dia telah dianiaya dengan kejam oleh kekuatan tata ruang dalam badai perak yang menjadi sangat liar dan kejam sebelum dikeluarkan seperti sampah oleh lubang cacing. Karena tubuhnya telah dirusak dengan kejam oleh kekuatan ruang, Xiaoyan saat ini menderita cedera internal yang serius. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sudah hampir sehari sejak dia terlempar keluar. Dia telah berbaring seperti mayat sepanjang hari. Perlahan-lahan menyerap energi alam dan dengan hati-hati mengisi kembali tubuhnya yang terluka parah. Jari Xiaoyan menyentuh cincin penyimpanannya dengan susah payah dan pil obat muncul. Setelah itu dia meminumnya. Setelah melakukan tindakan sederhana ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan gelombang rasa sakit dan menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya. Jika bukan karena api surgawi melindungi tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan hancur berkeping-keping ketika dihadapkan dengan kekuatan spasial yang liar dan kejam itu. Namun meskipun demikian, dia masih cukup beruntung untuk memasuki kondisi yang terluka parah ini. Selama saya sedikit memulihkan Daoki, saya akan bisa menyembuhkan luka saya. Setelah itu aku akan memperbaiki beberapa pil obat dan harus bisa secara bertahap membiarkan lukaku sembuh total. Semoga aku tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan binatang sihir yang berkeliaran. Bahkan seorang elit Douzong tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Karena itu, akan sangat sulit untuk menerimanya jika aku akhirnya menjadi makanan dari beberapa binatang sihir, ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan bergumam di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan obat hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kelelahan sekali lagi melonjak di kepalanya. Itu menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia seperti samar-samar mendengar suara seruan. Kali berikutnya, Xiaoyan bangun karena getaran yang kuat. Getaran itu menyebabkan tulang di tubuh Xiaoyan tampak seolah-olah hancur berkeping-keping. Perasaan sakit itu menghilangkan rasa lelah di kepalanya. Setelah itu dia berjuang untuk perlahan membuka matanya. Langit-langit besar memasuki matanya. Dia mengusap dan meraba tempat di mana dia berada. Dia melihat ke sekelilingnya. Segera dia mengerti di mana dia berada sekarang. Dia berada di dalam gerbong. Dengan kata lain, dia ditemukan oleh seorang pejalan kaki di rumput. Xiaoyan melihat tubuhnya dan menemukan bahwa jejak darah telah dibersihkan.
Bahkan jubah hitam yang compang-camping telah diubah oleh seseorang. Saat ini dia mengenakan pakaian linen yang sangat kasar. Xiaoyan melihat pakaian di tubuhnya dan tertegun sejenak. Setelah itu dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru mengusap tangan kanannya. Dia hanya menghela nafas lega setelah menemukan bahwa cincin penyimpanannya masih ada di sana. Tirai gerbong ditarik terpisah sementara Xiaoyan menghela nafas lega. Sebuah cahaya yang menusuk mata tersebar masuk segera. Seorang pria paruh baya dengan tubuh yang agak kuat muncul di pandangan Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat Xiaoyan terbangun. Dengan nada yang agak jujur dan terus terang dia bertanya, "Adik, apakah kamu sudah bangun?" ucap pria parubaya itu. Mata Xiaoyan melihat pria parubaya itu. Meskipun dia terluka parah dan doki di dalam tubuhnya kosong, kekuatan spiritualnya masih sekuat sebelumnya. Dia segera melihat kekuatan orang ini, puncak kelas Douling. Tidak lama lagi akan menerobos ke kelas Douwang. Hahaha. Konvoi kami menemukanmu di padang rumput yang sepi. Awalnya kami mengira Anda tidak akan bertahan setelah melihat luka Anda. Tanpa diduga kamu bisa bangun. Pria parubaya itu tersenyum kepada Xiaoyan dan melanjutkan. Saya dipanggil Han Chong, dia Ken dari klan Han dari kota Tianbei. Kali ini saya secara kebetulan memiliki misi yang membuat konvoi melewati gurun yang sepi ini. Saat itulah kami akhirnya menemukanmu. Harus dikatakan bahwa Anda sangat beruntung. Sering terjadi bencana terkait serigala di gurun. Semua binatang buas ini adalah teman yang ganas. Bahkan Dousi yang normal bukanlah tandingan mereka. Dan banyak ahli telah dimakan oleh mereka. Jika mereka menemukan kamu, kemungkinan besar kamu akan ditinggalkan seperti tumpukan tulang putih. Ucap pria parubaya itu yang disebut Han Chong. Kakak Han Chong, terima kasih telah menyelamatkanku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berbicara dengan rasa terima kasih yang besar saat mendengar penjelasan Han Chong ini. Meskipun dia dapat secara bertahap memulihkan doki kecil, jika dia terus berbaring di tanah, dia tidak akan dapat memanggil boneka iblisnya untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah sesuatu akan terjadi selama ini untuk 2 hari. Oleh karena itu dia benar-benar berhutang budi pada Han Chong karena telah menyelamatkannya. Tidak apa-apa, ketika kita berada di luar, kita harus mengulurkan tangan jika kita bisa. Tidak ada hal buruk yang akan datang darinya. Selain itu, hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya juga tidak berdaya dalam hal cedera Anda. Jika kita tiba di kota Tianbei, akan memungkinkan untuk mengundang seseorang alkemis dari toko obat untuk membantumu. Namun itu akan membutuhkan koin emas dalam jumlah yang cukup besar. Orang biasa akan sulit mendapatkannya. Arogansi alkemis benar-benar terlalu hebat, tapi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan pemimpin klan dari klan Han saya juga harus bersikap sopan saat menghadapi orang-orang seperti itu, ucap Han Chong. Xiaoyan hanya tersenyum, lukanya tidak menjadi masalah. Meskipun mereka sangat serius, itu pada dasarnya biasa bagi Xiaoyan yang sering menderita luka parah seperti itu. Selama dia diberi waktu, itu tidak akan menjadi masalah jika lukanya sembuh total. Ini mungkin hal yang baik untuk menjadi seorang pejuang dan seorang alkemis. Lawan yang tidak bisa dibunuh adalah yang paling menakutkan. Oh ya, kakak laki-laki Han Chong, bolehkah saya tahu apakah ini dataran tengah? Tanya Xiaoyan. Ya, ini adalah wilayah utara dari dataran tengah. Han Chong mengangguk, dia segera bertanya dengan heran kepada Xiaoyan. Apakah adik laki-laki Xiaoyan bukan seseorang dari dataran tengah? Tanya Han Chong. Xiaoyan tertawa getir, dia tidak menyembunyikan apapun saat dia berbicara singkat tentang masalah lubang cacing. Jadi kamu bertemu dengan badai luar angkasa. Pantas saja cederamu begitu serius. Namun Anda bisa dianggap beruntung. Ada sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri hidup-hidup setelah bertemu dengan badai luar angkasa di dalam lubang cacing. Klan Han kita memiliki peleton penjaga yang telah ditelan oleh badai luar angkasa saat mereka melewati lubang cacing saat itu. Han Chong akhirnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera menampar mulutnya dan berseru. Wilayah utara dataran tengah? Bolehkah saya tahu di mana wilayah Menara Pil berada? Tanya Xiaoyan. Menara Pil ya? Hahaha. Secara alami berada di wilayah tengah dataran tengah. Semua orang di dataran tengah tahu tentang itu. Namun wilayah utara
agak jauh dari sana. Bahkan jika Anda akan menggunakan lubang cacing, Anda perlu melakukan beberapa transfer sepanjang jalan, kata Han Chong. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tidak tahu di mana kelompok dokter peri kecil. Namun sepertinya tidak ada yang terjadi pada mereka. Dia menyimpulkan bahwa alasan kekuatan spasial berubah menjadi liar dan keras ketika dia memasuki lingkaran perak kemungkinan besar karena kekuatan spasial yang sangat besar yang menyerang pintu keluar sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil telah berhasil keluar sebelum kekuatan spasial yang berbahaya itu muncul. Saudara Xiaoyan, kamu harus tinggal di gerbong lebih lama karena kamu baru saja bangun. Jaraknya masih cukup jauh ke kota Tianbei. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat menghubungi saya. Han Chong memandang Xiaoyan yang pendiam dan berpikir bahwa alasan keheningan itu karena luka-lukanya. Dia berhenti mengganggu Xiaoyan saat dia tersenyum. Setelah berbicara, dia berbalik dan membuka tirai dan pergi. Xiaoyan dapat melihat bahwa ada cukup banyak gerbong di sekitar saat dia membuka tirai. Jelas ini adalah konvoi. Bagian dalam gerbong menjadi sunyi setelah Han Chong pergi. Xiaoyan bersandar di dinding kereta saat pikiran itu melintas di benaknya. Sekarang, dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil karena kecelakaan. Namun yang paling penting sekarang adalah pulih dari lukanya. Kalau tidak, sepertinya tidak akan aman berjalan di wilayah ini, di mana yang kuat sebanyak awan. Masih ada waktu yang sangat lama sebelum mulai pengumpulan pil di Menara Pil. Jika lukaku benar-benar sembuh, aku mungkin bisa menjelajahi dataran tengah ini sedikit dan menanyakan tentang Hall of Soul. Saya juga harus menemukan teman baik Yao Lao, Feng Sunze. Tentu saja, mungkin saya juga harus meluangkan waktu untuk pergi ke lembah api pembakaran untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan 2 teknik perubahan terakhir dari perubahan 3 api langit misterius. Itu akan sangat berguna bagiku. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Selain itu, aku juga perlu menanyakan tentang klan misterius di belakang Shun Er. Aku saat ini segera mendekati persyaratan yang ditetapkan Shun Er saat itu. Pikiran ini terbang di hati Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Dia mengusap dahinya dan merasakan perasaan kosong di dalam tubuhnya. Terlepas dari apa yang terjadi, memulihkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Ini terutama terjadi ketika dia berada di tempat asing seperti ini. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. 来帮老师清理门户。云岚宗迟早会毁在您手上的。放肆！你就当这是老夫的一场豪赌吧。云岚宗毁我萧小，这些仇我会一笔一笔的加倍偿还。